Siapa yang tidak mengaku Islam dan Nabi Muhammad, maka Iya. halal darahnya. Saya khawatir dan Nah, saya ini. takut dia belum pernah menyampaikan dengan lisannya lalu tiba-tiba dengan bomnya. Kita disuruh memerangi orang kafir. Semua ayat itu turun setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk berperang. Yang berat itu orang yang menyamar sebagai muslim tapi titipan non muslim. Are you ready? Alright, baby, time is yours. Ustaz Fahrul Razi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Masya Allah. Sehat Jal? Sehat, alhamdulillah Ustaz. Sehat. Acara apa sebelumnya nih Ustaz? Sebelum kesini Ustaz? Sebelum kesini itu saya ada kajian di kantor, di studio juga. Weh. Iya. Sekaligus interview dengan karyawan-karyawan baru lah. Masya Tim-tim Allah. lah. Iya. Yang kemarin baru saya update itu yang butik Baruta ini Ustaz. Iya, butik. Justru yang paling terbaru tuh kedai sih, dapur 5 benua namanya. Luar biasa. Setelah butik kita bikin dapur. Ada warkop juga, kedai ruang atap langit. Masya Allah, ini perlu nanti saya jalan-jalan di situ Ustaz. Boleh banget Jal. Bikin Iya. konten, bikin Siap, vlog. Jal. Amin. Siap, insyaallah. Ustaz, Thank you. saya undang kini Ustaz karena Siap. kemarin di Makassar heboh sekali satu Indonesia. Betul, tahu. Yang kemudian kita cukup bersedih sekali Ustaz. Pasti, karena kejadian, saya masih takut bilang ini Ustaz, apakah ini bom bunuh diri? Iya. Apakah bom yang diletakkan di dekat trotoar, pohon atau apa? Betul. Terus kemudian orang itu lewat, ini saya Iya. kurang tahu Ustaz. Benar, Tetapi betul. berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ini Betul. bom bunuh diri dan Benar. sebagainya dan sebagainya. Betul, iya. Dan lagi-lagi Ustadz ini ya Iya. pelakunya diisukan atau Iya. dicurigai adalah Muslim Ustadz. Iya, betul. Apa tanggapannya seorang Ustadz Fahrul Razi melihat ini Ustadz? Iya, pertama saya sebagai seorang ustadz dan Iya. dai, terutama saya banyak ya Iya Ustadz. menghabiskan usia saya itu Jal di Timur Tengah Jal. Saya S1, S2, S3 itu di Sudan, Di Sudan. International University of Africa. Alhamdulillah Iya. Allah beri kemudahan untuk bisa dapat beasiswa terus nih sampai S3 ini. Alhamdulillah. Sekarang lagi fokus untuk nyelesain disertasi S3. Jadi saya paling tidak banyak tahu tentang aliran-aliran organisasi-organisasi teroris seperti itu. Ya, kita tahu karena kita di Timur Tengah nih. Dipelajari itu Ustadz. Oh, dipelajari, bukan hanya dipelajari, dilihat langsung. Dilihat. Beberapa iya. Di Sudan itu bahkan ada yang sudah terang-terangan mendukung ISIS dan seterusnya itu ada. Ya, makanya kenapa saya begin the podcast by this information ya. Yes. Karena saya tahu bahwa ini sedikit sekali orang yang tahu tentang ini. Oke. Dan mohon maaf Jal, ini kita perlu tahu cara orang Yahudi dan cara orang Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang kafir itu untuk menghancurkan Islam itu dengan berbagai cara. Kita tidak pernah ada perlawanan kalau mereka nggak menzolimi, itu kan. Tidak pernah ada bagaimana kalau tidak ada kezoliman sebelumnya. Apalagi di tengah republik seperti ini yang sudah aman, masya Allah, tidak perlu lagi. Iya. Zaman Rasulullah saja 13 tahun di Mekah, baru Rasulullah kemudian berhijrah di Madinah, baru namanya ada peperangan-peperangan setelahnya, perang Badar, dan setiap kali Rasulullah menaklukkan satu tempat, orang Yahudi, Nasrani dibiarkan hidup tenang, dijamin keamanannya, bahkan semua yang berkaitan tentang dirinya dijamin oleh agama. Itu Rasulullah ketika berkuasa di Madinah, Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang-perang yang lain itu membuat Rasulullah SAW memiliki kota Madinah dan akhirnya kota tersebut dijaga. Syaratnya sederhana, Rasul cuma bilang kamu bayar jizyah, kamu bayar sesuatu dan kami amankan kamu. Bebas mau berdagang dan seterusnya. Bahkan kita kan tahu dalam sejarah Rasulullah itu menjual, ya bahkan bukan menjual ya, berutang pada orang Yahudi dengan baju perang yang dia pakai, dia utangkan ke orang Yahudi. Tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian mengambil apa istilahnya perdagangan dengan orang Yahudi. Jadi sangat rukun sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesuai dengan ayat ini sebenarnya. Turunnya itu pas banget dengan apa yang terjadi di Rasulullah. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Jadi salah banget itu. Salah banget kalau ini atas nama jihad Ustaz. Salah banget. Bahkan mohon maaf kalau bahasa kasar saya sih konyol banget. Iya. Konyol Ustaz. Sangat tidak berdasarkan ilmu yang benar. Iya. Di tengah mohon maaf, di tengah peradaban kita yang kaum muslimin sudah sempurna agama itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3. Ayat penutup yang Allah turunkan pada Rasulullah. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Sudah sempurna agama kita ini. Sudah jelas.
Wa atmamtu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan semua nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Di tengah semua ini, dengan semua yang telah terjadi, Rasulullah SAW juga sudah kemudian memberikan kepada kita tanda-tanda dengan rahmat, kasih sayang. Bagaimana ketika dia diludahi orang Yahudi, dia justru ketika Yahudi itu sakit dia jenguk. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Dia memberikan makan kepada orang-orang Yahudi, membiarkan mereka hidup. Itu sudah menjadi suatu hal yang sangat pasti dan detail. Inilah agama kita. Agama Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin, tidak rahmatan lil muslimin. Ingat ya, ayatnya rahmatan lil alamin. Alam itu untuk semua. Siapapun, jangankan Yahudi, Jal, anjing aja kita disuruh untuk kemudian berkasih sayang padanya. Kucing aja, subhanallah. Hadis Muslim, Jal, seorang wanita penzina. Ini hadis Muslim loh. Kalau hadis Muslim itu Anda nggak perlu tanya lagi. Sohenya sudah betul, pasti. Betul. Bukhari, Muslim. Kebetulan saya jurusan hadis gitu. Ketika saya pelajari hadis ini, ketika kita dikatakan bahwa dalam hadis Muslim itu Rasul mengatakan kanat imra'atan bagiyah, ada wanita penzina, Jal. Lalu kemudian dia mau minum di tepi danau, lihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan ya. Lalu dia kasihan, dia lepas sepatunya, dia ambilkan air, dia kasih minum sampai dia kenyang. Dalam hadis Rasul mengatakan Allah ampuni semua dosanya karena kasih sayangnya kepada seekor anjing. Coba. Sebegitu mulianya Islam, sebegitu indah ajaran kita. Jangankan orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan semua agama yang lain. Anjing aja kita disuruh benar-benar kasih sayang. Kata Rasulullah juga dalam ayat hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifah. Yang beriman pada Allah dan hari akhirat, muliakan tamumu. Mau Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Kita disuruh muliakan. Tidak lihat agama. Tidak lihat agama. Nothing. Di sini tuh nggak ada agama dalam hal ini. Nah, pertanyaannya saudara Ustadz, lalu kenapa masih ada terjadi seperti ini? Nah, itu yang tadi saya begin the podcast dengan informasi bahwa ada oknum. Ada oknum dan itu masih terus. Kita tidak bisa jamin sampai kapan. Memang ini kira-kira memang ini produk Muslim ini, Ustadz. Nggak tahu pemilihan bahasa saya mungkin tepat atau tidak, tetapi apakah ini memang Muslim, Ustadz, atau justru? Baik, saya perjelas di podcast kali ini. Itu Ustadz. Only the podcast di Rijal System ini cerita buka-bukaan ini. Siap, Ustadz. Kamu tahu nggak bahwa musuh kita itu dua? Musuh kita dua. Oke. Musuh yang nyata itu syaitan, iblis itu sendiri. Oke. Dan yang kedua, yang manusia yang terpengaruh dengan hasutan iblis itu. Oke. Ini musuh nyata kita. Kalau musuh nyata itu iblis sudah pasti ayatnya banyak sekali. Innahu lakum aduwwum mubin, musuh. Dia adalah musuh kalian yang nyata dalam Quran, banyak banget ayatnya. Betul. Tapi yang kedua, orang yang kena hasutan iblis. Contoh, hasutan pertama iblis, dia tidak masuk agama Islam, dia non Muslim. Ayatnya walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ikut agama kalian sampai kalian ikut agama mereka. Maka mereka setiap kali Islam bertambah banyak jumlahnya, tertambah. Orang Yahudi Nasrani itu selalu nggak suka. Makanya orang-orang Israel selalu akan benci Palestina sampai hari kiamat ya karena atas dasar itu. Atas dasar mereka memang orang Yahudi yang memang membenci Islam. Karena mereka sudah terhasut iblis. Oke, ini satu. Ini sebenarnya bagi saya ini lebih ringan loh, karena jelas musuh-musuh teman-teman, gitu loh. Betul, lebih ringan sebenarnya. Yang berat itu, yang masuk pada golongan kedua dan ketiga, Jal. Kedua itu orang yang menyamar sebagai Muslim tapi titipan non Muslim. Ini ngeri nih. Nah, ini tadi yang saya bilang kita buka di sini nih. Titipan non Muslim. Ya, Amerika buat. Oke. Israel buat. Tapi kemudian gerakannya bentuknya macam-macam, kristenisasi lah, yahudinisasi lah, freemason lah, duit-duit dikumpulkan. Bahkan semua penduduk Yahudi seluruh Indonesia kan berkumpul untuk membangun bagaimana caranya Palestina dihancurkan, tidak tersisa, padahal dulu mereka 1980-an bahkan 1880-an bahkan sebelum itu mereka nggak punya apa-apa di tanah itu. Masuk ke sana untuk kemudian dititipi, program mereka dibuat sedemikian rupa, diambillah orang-orang intelijen untuk masuk ke dalam celah-celah yang Islam itu gampang bercerai-berai, Islam itu gampang diadu domba dan seterusnya. Dari situlah mereka membuat titipan-titipan. Nah, musuh-musuh ini, Jal, ini kategori kedua. Hasutan iblis tapi titipan non-Muslim tadi, yang sudah benci banget dengan Islam. Yang ketiga yang sangat berbahaya juga, Jal, dan ini yang saya kadang-kadang sih sebenarnya kasihan ya, artinya merasa hati ini
merasa iba begitu, kasihan dengan saudara-saudaraku yang berlebihan dalam memahami ayat. Nah, inilah yang ketiga. Dia muslim, Jal. Ya, dia cinta banget dengan agamanya. Dia cinta banget dengan semua sunnah nabinya. Dia cinta banget dengan ajaran-ajaran nabinya, syariat-syariat Islam. Tapi dia salah memahami ayat, dan itu dimanfaatkan oleh oknum yang memang juga salah memahami ayat. Waduh. Iya, ini yang kemudian muncullah, ya mohon maaf ya, ada gambaran bahwa sempat kami yang bercelana di atas mata kaki itu dikira teroris. Betul. Sempat istri-istri mereka para ustadz yang bercadar dikira teroris. Padahal mohon maaf Jar, kalau Anda keliling kota Makassar tidak ada tempat kecuali mungkin Anda ketemu wanita bercadar dan kita santai-santai aja kan, biasa-biasa aja di sini. Aja, ya. Biasa aja, pedagang-pedagang juga banyak, guru di sekolah banyak, biasa aja kita. Dan itu memang sunnah untuk kemudian yang sudah sampai keimanannya, ilmunya pada tahap dia sudah mau pakai cadar untuk menghindarkan fitnah. Silahkan, berarti dia alhamdulillah lebih bagus lah kematangan imannya dan seterusnya. Tapi tidak menjadi penentu juga. Artinya sholatnya dan seterusnya kan lagi-lagi diukur dengan pertanggungjawaban pada Allah. Tapi paling tidak dengan dia mau menutup dirinya, mungkin itu sudah suatu bagian dari keimanannya. Ini kan sunnah yang berbeda para ulama. Ada yang kemudian mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib bagi yang sudah mengetahui ilmunya dan seterusnya. Dan sah-sah aja kita di Makassar seperti itu. Kemudian yang berjenggot, ya saya aja berjenggot, celana saya di atas mata kaki. Biasa saja kita masuk dan kita bisa nyaman saja. Sekarang bahkan muncul tren para artis tuh celananya cingkrang semua sekarang. Paham gak ya kan? Betul. Di sinetron. Saya bilang wah alhamdulillah sunnah udah mulai menyebar ke para artis nih. Teman-teman artis hijrah yang saya bina juga, Mas Ari Untung, Wisnu, Dimas dan beberapa teman-teman yang lain juga celananya dari atas mata kaki dan fine aja gitu. Jangan jadikan penampilanmu sebagai perusak agamamu. Silahkan, penampilan itu, ibadah itu urusan kita dengan Allah. Tapi jangan sampai justru ketika kemudian kita melakukan hal yang sia-sia, yang fatal, merugikan orang lain seperti ini, justru kita ingin mengangkat Islam, tapi justru kita menjadi sebab jatuhnya Islam. Karena begini Ustadz, beredar data kalau Ustadz lihat perkembangan update-nya, bahwa ada status sebelumnya. Ada status yang dibuat oleh pelaku ini sebelum kemudian meledakkan bom di gereja. Kalau saya belum baca statusnya, tapi kalau fotonya saya sudah beredar itu ya. Statusnya begini Ustadz, dia mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, izin buat saudara-saudaraku seiman. Insya Allah besok saya akan melakukan sesuatu yang akan membuat kaum kafir sadar diri. Sampai itu saja saya ingat. Terus ada beberapa lanjutannya, mohon didoakan dan sebagainya. Itu status dan itu beredar di Twitter lagi viral dan sebagainya. Iya betul. Itu membuat sadar diri kaum kafir. Nah sadar diri kaum kafir ini apa? Nah ini tadi yang saya katakan, golongan yang ketiga yang kena hasutan. Dengan keislamannya dia mau menunjukkan eksistensi keislaman, tapi yang salah karena pemahaman dia terhadap dalil Quran dan dalil hadis itu berbeda. Itu yang tadi saya katakan, subhanallah, kalau dia mau menyadarkan kaum kafir, mengapa dia tidak buka forum diskusi? Zakir Naik contohnya, misal Dr. Zakir Naik membuka forum diskusi keliling dunia dan kemarin waktu di Makassar saya jadi steering committee-nya, kita ngobrol, bahkan di hotel Novotel kita ngobrol santai, nggak ada masalah. Dan setiap kali dia mau mengajak orang masuk Islam, dia ajak dengan diskusi supaya orang tersadarkan atas kesadaran diri. Ingat ya ayat Allah dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa namanya surahnya Al-Kafirun? Kalau tadi dia bilang untuk menyadarkan orang kafir, lihat cara Allah menyadarkan orang kafir ini 6 ayat dalam Al-Kafirun sangat jelas Jal. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak nyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kalian juga enggak akan nyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan saya juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud. Diulang lagi 2 kali ayat ini. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, ya kan? Sudah kata Rasulullah apa? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah dalam hal ini apa yang menjadi konteks ini kan tadi teks yang saya baca, konteksnya apa? Konteksnya Allah ingin diskusi, ngobrol, ngomong. Lisan ini ada untuk menyampaikan sesuatu. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, menyeru pada kebaikan, melarang pada kemungkaran hari ini dengan lisan Jal. Kita pakai dengan, kalau kita tidak bisa membatin, kita sampaikan, maukah kamu masuk dalam agamaku? Saya curiga, saya khawatir, dan saya takut dia belum pernah menyampaikan dengan lisannya lalu tiba-tiba dengan bomnya. Ini kan kesalahan fatal. Padahal hidayah milik Allah.
Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Saya pernah ingat bahwa sempat saya, ini ayat kayaknya Ustaz. Apa itu? Tolong dikoreksi Ustaz. Siap. Ud'u fi sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbik. Ayat Quran An-Nahl. An-Nahl. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Allah, ke dalam Islam ini bil hikmah. Bil hikmah. Dengan hikmah. Tahu apa itu hikmah? Hikmah itu ilmu yang baik dengan akhlak yang baik. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan nasihat yang santun Jal. Coba sampai seperti ini Allah maka coba carikan saya dalil satupun yang membolehkan membom atau menyadarkan orang kafir lewat bom bunuh diri seperti ini. Tidak ada. Itu merugikan dia, keluarganya, karena dia pasti punya orang tua, tetangga, teman. Dia akan malu. Apalagi kalau memang dia sudah sempat posting seperti itu ya Jal ya. Itu sangat nauzubillah ya, sangat disayangkan dan sangat kasihan orang-orang seperti Hari ini kita podcast Ustadz ini sudah digerebek rumahnya di Jalan Tinumbu oleh Densus 88. Subhanallah. Tapi tadi ada yang menarik ini Ustaz. Saya mau tanggapi yang soal. Saya tambah dulu satu tadi Jal. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang banyak disalahgunakan oleh oknum yang seperti ini. Yang berdebat. Dan perangilah dia. Oh, perangilah dia. Maksudnya lawanlah dia atau bantahlah dia billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Bukan dengan cara yang kasar seperti ini, bukan dengan mematikan orang seperti ini. Jadi ini yang kemudian perangi, tapi dia tidak ambil potongan lanjutannya. Perangi dengan cara yang lebih baik. Lebih baik itu pasti ada yang menyenangkan di hati manusia, ada yang sampai di hatinya orang Jal. Jadi kita nggak bisa bilang saya mau masuk sadarkan mereka dengan cara bom. Berarti kamu tidak mengamalkan tiga ini. Tidak hikmah, tidak nasihat baik, dan tidak membantah dengan cara yang lebih baik. Itu. Dan maksud dari maksud dari yang ketiga tadi itu adalah kalau mereka zolimi kita, mungkin ya saudara kita yang bunuh diri itu merasa saya dizolimi orang kafir. Oke, kalau kamu dizolimi, cari cara yang lebih baik untuk kemudian tidak membalas kezoliman itu dengan cara yang lebih baik gitu. Saya mau bacakan sebuah komentar ini setelah saya bikin konten kemarin. Kan saya mengatakan bahwa tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan seperti ini. Cocok untuk membunuh, apalagi sampai mengajak orang mau masuk ke agama kita dengan cara begitu. Apalagi Islam ya. Apalagi Islam. Ada yang komen begini Ustaz. Saya tidak sependapat dengan Anda bro. Iya bro. Anda mengatakan tidak ada agama yang mengajarkan tentang pembunuhan. Kalau Anda belajar dalam Al-Quran, sangat jelas sekali mengatakan bahwa perangilah orang-orang kafir. Pancunglah mereka karena mereka tidak mengikuti jalan Allah. Seringkali kita dengar para ustadz yang mengatakan ayat itu khusus untuk masa perang. Kami tidak bodoh. Ayat itu jelas mengatakan siapa yang tidak mengaku Islam dan Nabi Muhammad maka halal darahnya. Jangan bertakiyah saudara, jangan menutupi keburukan dengan kebohongan. Inilah tadi saya bilang masuk golongan mana? Golongan yang ketiga yang dihasut tadi dengan keislamannya. Dia justru melakukan penghinaan, justru melakukan penurunan kepada Islam itu sendiri karena tidak seperti itu agama Islam. Halal darahnya bagi orang yang tidak mengikuti. Salah itu Ustaz. Salah. Yang dimaksud dengan ini, perhatikan baik-baik semua yang menyaksikan ini. Semua yang mengatakan bahwa kita disuruh memerangi orang kafir, semua ayat itu turun setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk berperang. Karena kezoliman sudah sampai pada titik yang tidak bisa lagi Rasulullah SAW kecuali dia dengan perang. Dan waktu itu perang pertama kita masih ingat Badar di bulan Ramadan. Jumlah kaum muslimin cuma 300. Itu disuruh teman-teman, dianjurkan mulai turun ayat itu karena Allah sudah melihat kezoliman mereka sudah sampai pada titik menghalangi semua Rasulullah dari setiap ibadahnya, kehidupannya, kemudian mau dibunuh. Rasulullah itu mau dibunuh, dikejar di mana-mana mau dibunuh. Kemana-mana Rasulullah, sampai kan ceritanya waktu mau sebelum hijrah itu, sampai kan mereka masuk ke dalam kamar. Pertanyaan saya, pernah nggak kita sampai seperti itu di Makassar gitu? Apa Anda merasa Anda diincar oleh orang gitu? Siapa? Betul, kasih tahu saya dekat dengan Pak Kapolda kok, kita tinggal kasih tahu gitu. Siapa? Orangnya siapa gitu? Yang memang antum merasa dizolimi sama orang-orang kafir gitu, siapa? Itu jadi gini, itu lagi tadi kembali pada dasar memahami Al-Quran itu tidak hanya tekstual tapi kontekstual. Kalau kamu cuman orang pendatang baru ngaji belum bisa dan seterusnya tiba-tiba baca Quran lalu baca ayat terjemahannya ini ya teman-teman, kalau baca terjemahannya kamu akan salah paham karena kamu nggak ngerti ilmunya. Dalam Quran itu membaca terjemahan boleh, bahkan bagus banget untuk memahami ayat. Tapi kalau Anda nggak ngerti, tolong tanya pada ustadz
Ayatnya ayat Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya orang yang lebih tahu. Saya Jal, kalau saya sakit, saya nggak mungkin tanya Ustadz juga Jal. Kalau sakit ke Kalau Ustadz? sakit saya ke dokter juga Jal. Tetap dokter. Tetap dokter Jal. Ustadz juga bisa sakit. Ustadz sakit juga. Iya kan Jal. Betul. Kalau ban saya kempes Jal, Ya. saya enggak mungkin ke dokter gigi Jal. Betul ya. Pasti saya bawa ke bengkel. Betul. Logika sederhananya seperti itu. Kalau kamu nggak ngerti ayatnya dan kamu langsung komentar seperti Iya. itu di itu, maka kamu tolong tanya dulu dong orang yang lebih paham dari kamu. Mungkin kamu nggak pernah, mungkin yang ngetik itu mungkin dia jurusan teknik industri. Kita nggak tahu kan? Ya nggak Jal? Betul. Ya nggak Jal? Ya kan? Belum tentu dia ahlinya. Tolong dah kembalikan kepada ahlinya. Kalau kamu nggak tahu, nggak sependapat, oke. Tapi paling tidak mohon maaf, komen-komen seperti ini itu meresahkan umat. Meresahkan. Sangat meresahkan. Dan bisa mempengaruhi ini, Ustaz. mempengaruhi yang lain. Sangat meresahkan. Maka betul, sebenarnya orang-orang seperti ini, iya betul bos. Iya, ini harus sedikit dipanggil, diajak ngopi sedikit Iya. orang-orang begini Jal. Iya. Makanya sebelum saja ngopi, saya panggil Ki dulu Ustaz. Iya. Karena saya sudah janji bahwa saya akan Iya. jawab komentar Anda Iya. melalui sebuah konten dengan yang menurut Siap. saya paham. Jadi saya undang Nah Ustaz. betul Jal. Nah kalau kamu yang jawab ini Jal, kamu juga salah juga. Salah ya. juga, Ustaz. Karena kamu juga bukan ahlinya di Bukan sini. ahlinya di Ya, situ, kamu udah kasihan. pelajari. Betul. Nah kita ini kan, saya dari tamat SD sudah di Gontor 6 tahun. Dari Gontor 6 tahun saya langsung S1, S2, S3 ke Sudan. Jadi saya hampir setengah usia saya memang di luar negeri Jal, untuk belajar agama. Dari tamat SD, saya ndak SMP, ndak SMA, saya langsung Gontor. Dan pesantren SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, habis itu ke Sudan. Itu kan sudah membuat bukti bahwa memang kita ini punya ilmu di sini. Iya. Karena kami belajar ini gitu, yang kami pelajari dari dulu. Kita hafal Quran juga, kita ini juga, kita hafal. Nah itu yang di sini kontennya. Nah saya melihat orang-orang yang seperti ini dengan pertanyaan tadi ya. Saya kembali sedikit lagi. Saya ingin cerahkan teman-teman yang hadir dimanapun berada. Teman-teman ya, saya minta semua yang tidak mengerti hadis-hadis tentang peperangan, Ya. ayat-ayat tentang peperangan dan seterusnya, jangan gampang menyimpulkan. Kembalikan pada dasar nama Allah yang menciptakan kita, teman-teman. Allah itu paling senang dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka coba lihat, kita Muslim, Ya. setiap kita disuruh melakukan sesuatu, kita disuruh membaca basmalah kan. Hampir semua surah ada bismillahnya Jal, kecuali satu surah. Rijal tahu gak? Kecuali satu surah yang tidak pakai basmalah. Saya kasihkan buku saya 3 Jal. Kalau kamu bisa jawab. Masuk WS Ustaz. Tidak. Bukan Jal. Maksud saya Jal, di dalam Al-Quran kan ada 114 surah. Oh iya. Saya kira tadi doa Oh Ustaz. doa ya, tahu ya. Saya kira doa tadi Ustaz. Mungkin Rijal grogi. Iya. Kan bukan ahlinya Ustaz. Iya siap. Ya, ada 114 surah Jal dalam Quran. Semua surah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Al-Baqarah. Iya. Kemudian juga Ali Imran, Alif Lam Mim. An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Seterusnya. Ada satu surat Tidak ada bismillahnya Jal. tidak ada bismillahnya. Surah apa Jal kira-kira? Satu surat Kita kerjain Rijal System guys. Mati Bijal. Berhenti mereka jago ini. Gara-gara marah-marah sama Ustaz. Iya. Biasanya saya jago Ustaz. Biasa kita Iya. jago. Narasumber Semua tantang. tanya hebat Saya ya. hebat. Satu di saya ini Kayaknya. ya. Kayaknya menyerah Rijal juga Iya, ya. Tapi kayaknya. saya tetap kasih Ki bukunya Masya Jal insyaallah. Surah apa itu Ustaz? Surah At-Taubah. Surah ke-9. Masa sih Ustaz tidak pakai bismillah? Tidak ada. Bisa dicek dong di Al-Qur'an. Masya Allah. Bisa dong, iya. Tidak ada bismillahnya. Tidak boleh orang baca surah At-Taubah pakai bismillah. Dia cuman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung bara'atum minallah. Terus lanjut teruslah ya. Hanya di At-Taubah. Kenapa Jal tahu Kenapa, nggak? Ustaz? Iya. Karena isi ayat surah dalam At-Taubah itu bercerita tentang peperangan. Dan peperangan itu bercerita tentang pertumpahan darah. Dan Allah nggak mau namanya disandingkan dengan pertumpahan darah. Karena Allah nggak senang pertumpahan darah itu Jal. Waduh. Dan satu nyawa yang kemudian ditumpahkan darahnya di sini, di dunia ini,
maka itu bagi Allah di akhirat besar sekali. Makanya dalam Quran Allah mengatakan siapa yang membunuh satu nyawa seakan dia membunuh seluruh nyawa, seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkan satu nyawa dia seakan menghidupkan semua manusia. Artinya kalau kamu bantu satu orang, tolong satu orang, hidupkan satu orang dengan diri kamu, harta kamu, dan Allah membantu kamu. Seakan kamu menghidupkan seluruh manusia. Tapi kalau kamu bunuh satu orang, kamu seakan membunuh seluruh manusia. Karena begitu mahal harga darah di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita dengan kasih sayang. Allah nggak mau kamu menghancurkan kasih sayang itu dengan nafsumu, dengan ketamakanmu, dengan kebodohanmu, dengan kezolimanmu, atau dengan apapun. Maka Allah benci pertumpahan darah. Itulah kenapa Jal, orang yang bunuh diri itu tidak akan mencium bau surga Jal. Padahal selalu dasarnya Ustaz mau ketemu bidadari di surga Ustaz. Ya, tapi dia tidak faham bahwa intihar, pembunuhan diri, itu adalah salah satu cara jalan tol menuju neraka. Waduh. Ya. Itu. Jadi ini mati konyol ini Ustaz. Mengerikan, iya. Saya tidak bisa mengatakan mati konyol saja, tapi saya mengatakan dia telah menzolimi dirinya dan agamanya. Karena gara-gara dia bisa jadi, mohon maaf, setelah ini ada orang yang kemudian tadinya sudah ikut Islam, sudah enak sekali. Dia sudah bilang saya mau besok syahadat, tiba-tiba dia lihat kejadian ini misal, lalu dia mengatakan wah enggak deh, nanti saya ujung-ujungnya harus bunuh diri, enggak. Ya, berarti dia telah membuat suatu frame yang buruk bagi Islam. Itulah bahayanya. Itu bahayanya. Nah sekarang Ustadz, walaupun mungkin saya tahu Ustadz kan banyak bergaul dengan berbagai macam kalangan, berbagai agamawan juga yang lain. Iya, Jal, iya. Kira-kira pandangan atau mungkin sempat ngobrol-ngobrol si Ustadz dengan beberapa mungkin pendeta, pastor atau segala macam. Bagaimana tanggapan mereka Ustadz melihat kasus yang di Makassar ini, pengeboman ini? Ya, ada beberapa ya yang termasuk bahkan kemarin saya ditelepon langsung dari konsuler kedutaan Republik Sudan di Jakarta. Ya, dia Kemenlunya orang Sudan lah, ya kan? Yes, kemudian dia telepon, dia cerita gimana itu keadaan Makassar. Saya cerita, saya banyak dihubungi orang Jal gara-gara kejadian ini karena mungkin saya dilihat tokoh di Makassar dalam bilang agama, jadi saya banyak dihubungin orang dari dalam dan luar negeri. Saya jelaskan bahwa ini oknum, dan mohon maaf sekali lagi saya harus sampaikan bahwa oknum-oknum yang seperti ini sangat-sangat merugikan agama, ya, karena dia tidak pernah melihat sisi-sisi yang kemudian sangat luas sekali, termasuk tadi saya katakan Allah itu paling senang dan cinta dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Lalu kemudian Allah utus nabinya dengan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Semuanya ini satu set Jal. Ketika semuanya satu set seperti ini Jal, maka kita harus membandingkan diri kita dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Allah Azza wa Jal. Nah Allah tuh maunya kita hidup dengan kasih sayang. Tadi cerita anjing, betul. Itu semua dengan kasih sayang. Saya cuma ingin mengatakan kepada semua yang hadir bahwa mohon maaf, mereka semua hampir di antara mereka, kalau mereka adalah orang yang berwawasan, mereka sudah sepakat bahwa ini oknum. Ini oknum ya? Oknum. Jadi jangan lihat agamanya. Dan pendeta sekalipun non muslim yang pernah dari Amerika itu sempat kontak juga, teman juga, itu juga mengatakan wah ini oknum. Iya, nggak seperti ini ajaran yang saya kenal. Bahkan mohon maaf ya, ada seorang yang kemudian non muslim itu ketika dia kenalan dengan saya, dia merasa wah ini gayanya aja menakutkan gitu ya, berjenggot, tapi subhanallah dia ketika sudah ngobrol gini asik banget, dia rasa kita ngopi di beberapa tempat gitu ya. Hanya dia subhanallah dia bilang saya benar-benar yakin ini agama kami, saya cuma butuh waktu sedikit untuk bisa mempelajari lebih dalam agama kamu. Subhanallah Jal, ini kisah nyata loh. Namun yang membuat saya miris Ustaz, ini kan mau masuk bulan puasa Ustaz. Nah itu Mi juga. Nah saya juga khawatirnya begini. Ini pada saat nanti jangan sampai ada masjid apa misalnya nauzubillah Ustaz. Nauzubillah saya juga. Nah itu tadi saya bilang tuh oknum ini yang berbahayanya kalau dia melakukan ini, kita jadi rusak semua. Betul. Iya, seakan kita semua sepakat dengan dia. Makanya saya langsung datang ke lokasi Jal. Datang di lokasi. Langsung ke lokasi kemarin. Saya bilang tidak ada yang bisa tahan saya masuk ini. Pak polisi langsung lihat semua, buka jalan semua. Ustadz. Dia serius ya. Masuk saya, datang semua. Ustadz, iya siap. Saya mau bikin konten. Siap, silakan Ustadz. Teman-teman wartawan sudah kumpul semua. Saya sebenarnya kalau nggak ada acara, kemarin saya ada acara di Claro itu nasihat pernikahan paginya. Saya kalau nggak ada itu saya langsung pas kejadian saya masuk ke situ. Dan ternyata ini yang tadi yang barusan duduk di sini yang ikut sama saya ini Akbar ini sepupunya lagi ngetem di sana, kasihan. Dia salah satu taksi online
ya dengan brand tertentu begitu, Iya, dia iya. lagi nunggu penumpang dan rata-rata katanya kalau hari Ahad begitu kasihan dia tunggu di gereja. Di gereja, Rezekinya betul. kan banyak orang-orang pulang Betul. dari dia tunggu di situ dan dia sempat terkena percikan dari bom itu. Nanti kamu bisa ngobrol langsung di setelah podcast dengan tim saya yang hadir hari Iya, ini. iya. Betul seperti itu, sampai seperti itu. Jadi Masya Allah ya, saya bilang pengaruhnya luar biasa. Nah akhirnya saya mengambil kesimpulan, nah ini ada titipan kayaknya nih dari seseorang yang atau mungkin ada ajaran yang salah Iya. dari beberapa oknum yang mengaku pencinta Islam atau apa dan seterusnya, sehingga kemudian dia salah memahami dalil ya, teks, dia hanya tekstual, dia tidak belajar untuk mengkaji secara kontekstual di lapangannya seperti apa, fikihnya bagaimana sebenarnya bunuh diri itu dan Iya. seterusnya. Akhirnya kemudian dia membuat keresahan. Nah mungkin karena ini dua, mungkin katanya sih berpasangan ya, katanya Berpasangan, iya, katanya iya, seperti itu ya, karena dia berpasangan itu akhirnya kemudian mereka bersepakat, mungkin karena dia yang paling dilihat semangat oleh gurunya dan saya curiga gurunya sendiri nggak berani nih, saya khawatir gitu karena biasa sekali saya temukan oknum Jal untuk orang-orang yang seperti ini, kasihan, mohon maaf ya, Iya. punya semangat dan punya ilmu. Akhirnya gurunya ini yang salah-salah ya, makanya teman-teman kalau kajian agama itu pintar-pintar cari guru juga. Pintar-pintar juga cari guru. Jangan semua itu orang Iya. salah, semua orang sesat, semua orang. Cari juga guru yang melihat orang sisi positifnya, Jal. Jangan tong sembarang. Jangan sembarang bicara. Iya, ndak begitu juga mengajarkan agama ini. Karena latar belakang pendidikan kita beda, latar belakang keluarga kita beda. Masa mau disamakan cara dakwahnya? Ya, saya waktu kasih hijrah Deng Uki itu pengalaman yang luar biasa. Masya Allah. Seorang yang waduh sudah Betul, kacau betul. sekali misalnya lihat ini orang, tapi masih bisa kita masuk ya, alhamdulillah sadar sendiri sekarang bikin pengajian di Betul, warkopnya dan betul. seterusnya. Nah artinya kalau ada guru yang hanya mengatakan ini sesat, ini salah, ini, lalu kemudian semua golongan salah, hanya golongan kita yang paling benar dan seterusnya, ini hindari. Teman-teman, di podcast kali ini mungkin banyak nih penontonnya Rijal nih. Amin, amin. Saya masukkan sekalian titipan ini. Iya. Kita boleh mengambil ilmu dari mana saja. Boleh, mana silahkan dari mana saja, bahkan dari musuh. Ali bin Abi Thalib mengatakan ambillah ilmu walau dari musuhmu. Itu nggak Silahkan. apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi dalam beragama, mohon maaf, ketika kamu mau menerapkan agama, kalau ilmu itu baik, lihat satu lagi. Saya minta satu lagi. Satu lagi kalau ilmu tambahannya. baik, oke. Satu lagi. Semua yang baik ambil. Tapi filter dengan satu saja titipan saya. Apa titipan saya? Lihat satu lagi itu apakah ada manfaatnya bagi orang lain atau justru mudorot bagi orang lain. Oke. Kalau kamu anggap ilmu itu sudah baik bagi dirimu, kerjakan. Itu urusan kamu dengan Allah, dengan dirimu. Iya. Tetapi kalau kamu sudah masuk pada filternya, saya cuma minta lihat ilmu itu ada manfaat bagi orang lain atau tidak. Kalau gurumu bilang, "Hei, jangan ikuti ustadz itu karena ustadz itu seperti ini. Ambil ilmu baiknya yang dia ceramahin, setelah itu jangan ikuti yang melarang untuk ikut ustadz itu." Kenapa? Karena bisa jadi ustadz itu lebih tinggi surganya di hadapan Allah. Kita nggak Masya tahu. Allah. Banyak juga begitu Ustaz. Banyak begitu. Wah. Ya. Yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, ya banyak sekali. Nah, inilah tadi saya katakan oknum-oknum begini Betul. ini yang sangat meresahkan kita, Jal, begitu. Alhamdulillah saya sudah memahami ini Ustaz. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan teman netizen juga yang Iya. komentar juga awalnya Iya. banyak negatif bahwa Betul. woi Jangko memang wajar Jita Iya, melakukan begini-begini. Nah, makanya saya hadirkan ke Ustaz. Betul, Mudah-mudahan Masya sudah terjawab buat teman-teman, mungkin ada yang masih tidak mengerti atau justru mungkin berbeda pendapat dengan Ustaz. Iya. Silakan tulis di kolom komentar. Iya, boleh. Gak apa-apa Ustaz ya? Gak apa-apa. Nanti saya Terus kirimkan ke Ustaz. Kolom komentar, Iya. nanti saya dengan Rijal kan WA-an Iya, aja. iya. Nanti saya voice note. Betul, Kalau betul. saya nggak bisa ngetik, agak panjang Betul. saya voice note, Jal. Nanti Betul. kamu kirimkan ke mereka. Nanti Ustadz juga bisa monitor Ustadz di kolom Sangat, komentar iya. karena ini Sangat. lagi happening banget nih. Siap, mengenai kasus iya. ini. Makassar langsung jadi sorotan. Hanya Sorotan masalahnya sorotan yang tidak baik. Iya, itu dia. Makanya saya sangat risih dan saya langsung ke lokasi karena nggak Betul, tenang betul. sekali saya kemarin. Betul, Iya. betul. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz. Siap, Syukran. Rijal. Masya Allah sudah Masya bisa Allah. hadir di studio Saya Ustadz. mau boleh nitip satu pesan nggak buat teman-teman sebelum terakhir? Boleh Ustadz. Saya mau bilang gini, Iya, iya, teman-teman yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, yang menyaksikan kontennya Rijal, ya Iya. adik kami ini, Masya Allah. Saya minta teman-teman setelah ini kita lebih memperluas wawasan kita Betul. dengan banyak lagi membaca literasi-literasi yang benar-benar sumbernya valid,
tidak hanya dari internet ya, tidak hanya. Coba yuk kita kajian lebih baik lagi, kita mendalam lagi tentang ayat Quran, ditadaburi lagi, pakai ustadz dong. Jangan pakai Google teman-teman. Jangan pakai Jangan Google. pakai Google. Agama nggak bisa belajarnya pakai Google teman-teman. Pakai dong ustadz. Yuk kajian. Kalau kita memang social distancing hari ini, oke. Sekarang ceramah-ceramah ustadz banyak di YouTube, banyak di Zoom. Instagramnya, di Zoom. Betul. Ikutin nih teman-teman. Kalau memang mau melihat secara luas Islam ini. Jadi ketika kemudian ilmumu bertambah, maka ketika itu juga kebijaksanaanmu bertambah. Itu rumus yang sah. Amin. Ilmu bertambah, bijaksana dalam bersikap itu pasti ikut sendirinya. Itu selaras itu. Selaras itu. Semakin bodoh kita, semakin susah kita melihat orang lain dari berbagai sisi. Jadinya subjektif selalu. Tapi kalau semakin ilmu kita bertambah, maka semakin mudah kita melihat, oh ini yang baik, oh dia kayak gini karena ini, oh dia karena ini, dan seterusnya. Dan saya juga minta jangan kita kemudian mengolok-ngolok saudara kita. Sudahlah, yang sudah meninggal tadi itu kita sesali perbuatannya. Kalau Anda mengenal orangnya, saya tidak mengenal orangnya nih. Kalau Anda mengenal orangnya, Anda tidak perlu ceritakan bagaimananya. Sudahlah, kita ikhlaskan dan kita serahkan pada Allah, dan kita menjaga generasi yang lain, teman-teman yang lain untuk tidak ikut-ikutan. Tapi untuk kemudian masuk pada kita jelek-jelekkan dia personalnya ya, bukan kelakuannya. Kalau kelakuannya kita sepakat. Bom bunuh diri seperti ini tidak akan pernah dibenarkan oleh agama kita, dan tidak ada pahalanya sedikit pun insya Allah. Karena tidak ada manfaatnya dan justru mendatangkan mudorot yang sangat banyak. Tapi saya katakan jangan sampai kita dapat dosa dari kejadian ini. Gimana cara dapat dosa Ustaz? Kita gibahi dia, jelekkan apanya, masalah yang lain, personalnya lah. Mungkin kan kita tidak kenal ya secara dekat aja. Tapi orang lain mungkin kenal. Nah yang kenal-kenal ini ya sudah ditutup aibnya, dan ya salahkan perbuatannya saja. Kita kan tidak tahu sebenarnya apa motivasi utamanya. Jangan-jangan ada utang yang harus dia bayar baru kemudian dia dipaksa apa, atau mungkin ada yang mau diteror keluarganya kodong. Nah dia kemudian disuruh korban, disuruh bunuh diri begitu, karena kita tidak tahu kejadian nyatanya. Makanya saya bilang tadi tahan diri untuk banyak komentar pada sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya. Oke bro, semuanya sudah jelas disampaikan oleh Ustadz Farul Razi. Mudah-mudahan nanti tidak bosan-bosan lagi kalau ada masalah-masalah Ustadz. Siap, insya Allah. Saya undang karena memang podcast ini Ustadz diundang orang kalau ada masalah. Dan masalah memang ini hanya kita yang saya Ustadz Farul Razi mamin. Makanya saya bergerilya cari nomornya ini Ustadz ini. Harus saya hubungi Ustadz. Mohon maaf dadakan Ustadz. Siap. Masya Allah. Ini mudah-mudahan Rijal selalu dijaga Allah. Rijal bisa selalu menebarkan kebaikan di Kota Makassar. Kita bangga tentunya ya ada Rijal dan beberapa teman-teman konten kreator yang Masya Allah dari Kota Makassar. Dan ini yang harus kita perbanyak ya. Hal-hal yang positif, hal-hal yang kreatif, dan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lainnya insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Siap Jal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.